Assalamualaikum teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua ya. Jumpa lagi, seperti biasa saya mau bagikan kegiatan harian saya. Di mana kegiatan harian kali ini kegiatan di hari Minggu kemarin ya. Di mana saya bikin bakwan ubi jalar dan juga masak nasi goreng telur. Untuk teman-teman yang sudah lama bergabung, yang sudah subscribe, like, komen, dan share, saya ucapkan terima kasih ya. Dan untuk teman-teman yang baru saja bergabung, saya ucapkan selamat datang. Semoga kebaikan teman-teman semua dibalas kebaikan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari Minggu pagi kemarin ceritanya ibu saya baru saja pulang dari pasar ya, membeli beberapa kebutuhan dapur. Terlihat berbagai macam ada ya di sini, dan ini kebetulan ibu saya beli ubi jalar lumayan banyak, dan ubi jalar ini mau saya olah jadi bakwan ubi jalar. Ini ada beberapa ubi jalar yang sudah saya cuci bersih, sudah saya kupas, dan ini ubi jalarnya mau saya parut dengan parutan seperti itu. Teman-teman yang gak punya boleh ya dipotong-potong atau diiris-iris seperti korek api. Dan seperti inilah penampakan ubi jalar yang sudah saya parut. Dan bumbunya di sini saya hanya pakai bawang merah dan juga bawang putih. Bawang merah, bawang putih hanya saya iris-iris ya, nggak saya ulek. Dan komposisinya lebih banyak bawang merah daripada bawang putih. Setelah itu saya tambahkan sedikit gula pasir dan juga garam. Takarannya disesuaikan aja ya teman-teman dengan selera masing-masing, dan juga disesuaikan dengan jumlah ubi jalarnya ya. Dan di sini saya tambahkan juga tepung beras rose bran. Gak usah banyak ya, hanya untuk mendapatkan rasa garingnya. Dan di sini bakwannya sama sekali saya nggak pakaiin telur ya. Dan ini tepung berasnya sudah masuk, hanya beberapa sendok. Setelah itu saya tambahkan lagi tepung terigu serbaguna. Di sini saya pakai cap Mila, teman-teman yang punya merek lain juga boleh. Dan ini tepung terigunya sudah saya tuangkan. Sekali lagi komposisinya disesuaikan aja ya dengan jumlah ubi jalarnya. Teman-teman yang suka banyak tepung, yang suka banyak ubi jalarnya ya terserah ya. Dan di sini saya tambahkan airnya sedikit demi sedikit. Dan seperti inilah tekstur ubi jalar yang sudah kita bumbui, yang sudah kita kasih tepung beras, tepung terigu, dan juga air. Teksturnya nggak terlalu kental dan juga nggak terlalu encer ya. Dan jangan lupa ya teman-teman dikoreksi rasanya. Setelah itu panaskan saja minyak goreng agak banyak ya teman-teman. Namun apinya jangan juga terlalu besar dan minyaknya juga jangan terlalu panas ya. Dan ini saya mau menuangkan adonan pakai sendok makan aja ya. Sebelumnya kita letakkan dulu di minyak biar adonannya nggak lengket di sendok. Mengenai ukurannya disesuaikan aja dengan selera masing-masing ya teman-teman. Kalau saya sih maunya agak tipis-tipis ya, biar nanti bakwannya tuh terasa garing ya. Dan ini kita masukkan adonannya ke dalam minyak. Minyaknya jangan juga terlalu panas, apinya juga jangan terlalu besar ya. Setelah adonan kita tuangkan, ini adonannya masih lumayan banyak ya. Ini sekitar 4 kali goreng ya teman-teman. Ini saya gorengnya sudah agak sore. Lumayan cemilannya bisa kita makan sampai malam ya. Dan jangan lupa juga dibolak-balik ya teman-teman. Ini alhamdulillah wajannya anti lengket. Nah ini bakwannya udah kita balik ya. Dan nanti kita goreng hingga warnanya kuning kecoklatan.
Dan di sini bakwannya saya bolak-balik terus ya biar warnanya cantik dan matangnya merata. Setelah terlihat matang, sudah warnanya kuning kecoklatan, saatnya kita angkat dan tiriskan. Setelah itu, ini saya masukkan lagi sisa adonannya. Ini proses tahap yang kedua ya. Dan di sini saya bikinnya agak besar-besar karena ini adonannya lumayan banyak ya. Kalau besar-besar biar cepat selesai ya. Dan di sini saya udah nggak memvideokan lagi sampai selesai. Intinya prosesnya hampir sama ya dengan proses tahap pertama. Dan ini hidangan sorenya udah jadi, ada bakwan ubi jalar. Dan di malam harinya ini ceritanya saya mau bikin nasi goreng ya, nasi goreng telur. Dan di sini bumbunya ada bawang merah, bawang putih, cabai merah besar, ada cabai keriting juga dan cabai rawit. Ini utuh ya. Ini mau saya goreng utuh teman-teman. Nah, setelah panaskan minyak goreng sedikit, ini kita masukkan bawang merah, bawang putih, cabai-cabean dan juga kemiri. Kita goreng-goreng hingga berbau harum dan berubah warna ya. Nah, setelah bawang merah, bawang putih, kemiri, cabai digoreng sudah agak matang seperti ini saya angkat, matikan dulu apinya, kita angkat dan tiriskan. Nah, setelah ini bumbunya mau saya ulek ya, dan mohon maaf saat mengulek bumbu udah nggak saya rekam ya. Intinya ini bawang merah, bawang putih, cabai dan juga kemiri kita ulek. Nggak terlalu halus-halus juga sih. Dan ini bekas minyak goreng yang tadi goreng bawang dan juga cabai, ini saya tambahkan sedikit margarin. Setelah agak panas, ini saya masukkan bumbu-bumbu yang sudah saya ulek tadi. Uleknya nggak sampai halus banget ya, kan ini juga mau dimakan sendiri ya. Yang namanya memasak itu kita nggak bisa samain ya antara satu orang dengan orang yang lain. Disesuaikan aja ya teman-teman dengan selera masing-masing. Nah, ini bumbunya udah saya tumis-tumis, nggak perlu lama-lama karena tadi udah digoreng ya di awal ya. Setelah itu ini saya masukkan nasi putihnya, lumayan banyak juga karena mau dimakan untuk kami sekeluarga ya. Ada bapak saya, ibu saya, suami dan juga anak. Nah, ini setelah nasi putihnya masuk, bumbunya juga udah matang di bagian bawah. Ini kita aduk-aduk ya. Setelah ini kompornya saya kecilkan dulu ya, dan ini saya tambahkan kecap manis. Ini ada sisa sedikit di botol, saya masukkan kecap manis. Dan ini juga ada kecap asin. Setelah kecap manis dan juga kecap asin masuk, ini kebetulan ada bumbu nasi goreng ya. Teman-teman yang nggak punya ini juga boleh ya meracik bumbu sendiri. Kebetulan ini ada bumbu instan, jadi saya masukin aja ya. Dan ini bumbunya dan juga nasinya kita campur merata, kita aduk-aduk. Dan sepertinya kecap manisnya kurang ya. Ini saya tambahkan lagi kecap manis. Lalu saya aduk-aduk lagi hingga tercampur merata. Hingga nasinya udah nggak menggumpal-menggumpal seperti ini ya. Dan ini saya tambahkan lagi garam. Garamnya nggak usah banyak-banyak karena tadi sudah ada bumbu nasi goreng, sudah ada kecap asin juga.
Dan ini saya tambahkan lagi garam, sepertinya kurang asin ya teman-teman. Dan di akhir ini saya masukkan irisan daun bawang. Jadi ini judulnya nasi goreng telur dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di rumah ya teman-teman. Sekiranya teman-teman di rumah punya daging ayam, punya bakso atau udang, boleh ya. Ya disesuaikan aja dengan selera masing-masing dan disesuaikan juga dengan bahan-bahan yang tersedia di rumah. Oke lah teman-teman, setelah ini nasi gorengnya sudah bisa dikoreksi rasanya, dihidangkan dengan telur dadar. Dan cukup sekian dulu kegiatan harian saya kali ini. Semoga apa yang saya bagikan ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang lain dalam menyajikan kegiatan harian di rumah masing-masing. Terima kasih atas tontonannya, terima kasih atas kesetiaannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara.